Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 29 November 2021 dalam pekan pertama Advent. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 2 ayat 1 sampai 5 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 11. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang hidup hari esok yang bahagia, tetapi yang sudah bisa dialami saat ini, di mana semua orang dari segala suku bangsa, dari berbagai penjuru dunia akan berkumpul menjadi satu keluarga di dalam gunung Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini telah menubuatkan hal itu. Bahkan Yesus dalam bagian terakhir bacaan Injil hari ini juga menegaskan hal yang sama, bahwa pada waktunya segala suku bangsa dari berbagai penjuru dunia akan dikumpulkan menjadi satu. Saudari dan saudara yang terkasih, pertanyaan mendasar menurut saya adalah, apakah hidup bahagia dalam berbagai macam bentuknya yang dinubuatkan bahwa akan dialami hari esok itu hanya sekedar sebuah harapan yang akan terjadi hanya hari esok, atau sudah bisa dialami saat ini? Jawabannya menjadi jelas dalam apa yang dilakukan oleh Yesus, persis seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah mulai bisa mengalami apa yang dinubuatkan tentang hari esok. Hari esok dinubuatkan oleh Nabi saya, sekali lagi, semua orang akan menjadi satu keluarga dalam gunung Tuhan, dalam rumah Allah. Semua orang dari berbagai suku bangsa, dari berbagai penjuru dunia. Dan itu tidak sekedar sebuah cita-cita untuk hari esok yang akan dialami hari esok, tetapi sudah mulai terjadi ketika Yesus mulai mengajar pada masa hidupnya di dunia ini. Begitu banyak orang dari berbagai tempat mengikuti dia, dan mereka seakan menjadi sebuah keluarga. Mereka menjadi sebuah persekutuan. Persekutuan yang dimunculkan atau yang tercipta karena mau mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus, karena mau menyaksikan apa yang dilakukan atau apa yang diperbuat oleh Yesus. Ketika kita bisa menciptakan sebuah persekutuan yang penuh persaudaraan dari berbagai macam kelompok manusia, tanpa melihat lagi suku bangsa, tanpa melihat lagi perbedaan-perbedaan ras, agama, atau hal-hal lain yang membuat kita beda satu sama lain. Tanpa melihat itu semua, orang atau kita bisa bersatu di dalam perbedaan-perbedaan itu. Nah, ketika kita bisa ada bersama
bisa ada bersama dalam sebuah persekutuan tanpa membeda-bedakan orang, disitulah kita telah menciptakan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini, dan apa yang juga ditegaskan oleh Yesus pada bagian terakhir bacaan Injil hari ini. Atau kita sudah bisa merasakan dan mengalami apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan apa yang ditegaskan oleh Yesus dalam bagian terakhir bacaan Injil hari ini. Ketika kita bisa saling mencintai, ketika kita bisa berada bersama dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan kita. Saya teringat, saudari-saudara yang terkasih, ketika kita berdoa, Bapa kami, di sana kita sesungguhnya mengharapkan, memohonkan supaya apa yang ada di dalam surga, seperti persaudaraan dan persekutuan tanpa membeda-bedakan golongan, agama, suku, ras, bangsa. Dalam doa itu kita mengharapkan apa yang terjadi di dalam surga juga terjadi di dunia ini. Artinya, kedua bacaan liturgi hari ini tidak hanya sekedar mempunyai atau tidak sekedar berbicara tentang cita-cita hari esok, tetapi cita-cita itu sudah bisa tercipta saat ini dengan persyaratan tadi sebagai contoh yang saya berikan. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga bacaan-bacaan liturgi hari ini mendorong kita untuk mulai menciptakan apa yang didambakan atau apa yang akan terjadi di hari esok. Hari esok, kalau itu terjadi, itu hanya merupakan sebuah peristiwa definitif. Tetapi persekutuan ada sebagai anak-anak Allah dalam sebuah keluarga Allah, dalam sebuah rumah Allah, itu sudah bisa kita alami saat ini. Saat ini kalau kita mengalaminya, kita ada bersama sebagai sebuah keluarga dengan berbagai macam perbedaan. Kita sesungguhnya telah merepresentasikan apa yang sebenarnya secara definitif akan terjadi di hari esok ketika Tuhan datang. Sanggupkah kita menciptakan hal-hal yang baik, yang menarik dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam paroki wilayah, dalam keuskupan, dalam masyarakat umum, masyarakat luas? Kita membutuhkan bantuan dan rahmat Tuhan. Tuhan memberkati.